yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Yang kami hormati koordinator sujud penggalian, yang kami hormati tuntunan sujud penggalian, yang kami hormati petugas sujud penggalian, yang kami hormati peserta sujud penggalian, dan yang kami hormati seluruh warga kerohanian Sabta Dharma. Selamat siang, salam waras. Pertama-tama marilah kita haturkan rasa puji syukur kehadapan Allah yang Maha Kuasa atas perlindungan serta semua karunia yang telah kita rasakan bersama. Rasa terima kasih yang mendalam selalu kita haturkan kepada Panuntun Agung Sri Gutomo dan Tuntunan Agung Sri Pawenang yang selalu menyinari para warga kerohanian Sabta Dharma di dalam menghayati dan mengamalkan ajaran kerohanian Sabta Dharma, baik untuk diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya untuk mengaturkan susunan acara pada penutupan sujud penggalian tuntunan dan pengurus lembaga kerohanian Sabta Dharma pada siang hari ini, tanggal 25 bulan Desember 2022. Acara yang pertama yaitu pembukaan dengan hening yang akan dituntuni oleh Bapak Ige Dewena. Acara yang kedua yaitu laporan Ketua Panitia Sujud Penggalian oleh Bapak Marianto. Acara yang ketiga yaitu kesan dan pesan. Acara yang keempat, hening penutup sekaligus staf tuntunan agung menutup secara resmi acara sujud penggalian tuntunan dan pengurus lembaga. Demikian susunan acara penutupan sujud penggalian, tuntunan dan pengurus lembaga pada siang hari ini. Baiklah, mari kita mulai dengan acara yang pertama yaitu pembukaan dengan hening yang akan dituntuni oleh Bapak Ige Dewena. Kepada Bapak Ige Dewena dipersilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lancarnya acara penutupan sujud penggalian pribadi manusia pada siang hari ini, marilah kita awali dengan hening. Untuk itu hening saya mulai. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Puji syukur kami aturkan kehadapan Allah yang Maha Kuasa, bahwasannya kami, para petugas dan peserta sujud penggalian, beserta seluruh warga kerohanian Dharma, dapat berkumpul dalam suasana yang sangat berbahagia guna melaksanakan acara penutupan pada siang hari ini. Semoga acara seluruh rangkaian acara penutupan sujud penggalian pribadi manusia pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bebas dari segala gangguan. Kesemuanya itu atas tuntunan, bimbingan dan bimbingan dari Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa semoga para pahlawan yang telah gugur, baik pahlawan berbudi luhur maupun
pahlawan nusa dan bangsa. Semoga beliau mendapatkan tempat yang layak di alam langit, dan keluarga yang mereka tinggalkan agar diberikan kekuatan lahir batin. Yang Maha Kuasa, semoga para tuntunan, para warga, dan begitu juga Bapak Saikun Patuyono selaku Tuntun Agung Pranias Bernama yang hari ini dalam keadaan sakit, semoga mendapatkan pancaran sinar yang terang dari Yang Maha Kuasa, sinar kesembuhan, kewarasan, sehingga mereka dapat kembali melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas jasmani maupun rohani. Terima kasih yang sedalam kami aturkan kehadapan Bapak Tuntun Agung Sri Tomo dan Ibu Sri Pona atas jasa-jasanya. Semoga pula beliau senantiasa memancarkan sinarnya yang terang kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan dan sekaligus melestarikan ajaran yang sekarang itu. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Cukup. Terima kasih. Selamat siang. Salam waras. Terima kasih kepada Bapak Ige Dewena. Acara yang selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia Sujud Penggalian dan Hari-Hari Besar Sanggar Candi Saptarengga Yogyakarta oleh Bapak Marianto. Kepada Bapak Marianto dipersilakan. Terima kasih. Saya akan membacakan laporan hasil sujud penggalian Bapak Ibu sekalian. Laporan panitia tetap dalam rangka penutupan sujud penggalian, tuntunan dan pengurus lembaga tingkat nasional Perhentian Sabta Dharma tahun 2022. Salam waras. Yang kami hormati Bapak Koordinator Sujud Penggalian, para tuntunan sujud penggalian, petugas sujud penggalian, dan para peserta sujud penggalian, seluruh warga Grana Sabta Dharma. Pertama-tama marilah kita haturkan rasa puji syukur kehadapan Yang Maha Kuasa atas karunia yang telah kita rasakan bersama. Rasa terima kasih yang mendalam selalu kami haturkan kepada Tuntunan Agung Sri Kutomo dan Tuntunan Agung Sri Kawenang yang selalu menyinari para warga Grana Sabta Dharma di dalam menghayati, mengamalkan ajaran Grana Sabta Dharma, baik untuk diri sendiri, warga, masyarakat, dan bangsa dan negara. Hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat dan sukses kepada para petugas, pengawas, serta peserta sujud penggalian karena telah selesai menjalankan tugas suci dengan lancar, selamat, tanpa ada halangan apapun. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenan kami selaku Ketua Panitia melaporkan kegiatan sujud penggalian, tuntunan dan pengurus lembaga tingkat nasional Perhentian Sabta Dharma tahun 2022 sebagai berikut. Pertama, peserta. Jumlah yang ikut partisipasi dalam sujud penggalian warga kali ini berjumlah seluruhnya 215. Untuk petugas, ini penerima laporan dan pengawas 27 orang, panitia 26 orang. Ini panitia terdiri dari yang bantu masak, remaja, termasuk yang bantu-bantu dalam kegiatan ini. Selanjutnya kami laporkan mengenai pelaksanaan. Peserta dalam melaksanakan laporan hasil sujud penggalian dibagi menjadi 17 kelompok, yaitu dari kelompok A sampai dengan kelompok Q dengan sebagai petugas tuntunan sujud penggalian antara lain, saya bacakan satu-satu Pak.
1. Bapak Slamet, 2. Bapak Sukamto, 3. Bapak Nain Sunaryono, 4. Bapak Made Wardana, 5. Bapak I Gede Wena, 6. Bapak I Ketut Bina Harta, 7. Bapak I Made Sulendra, 8. Bapak Yasmin, 9. Bapak Jumat, 10. Bapak Nyoman Wirata, 11. Bapak Sunoto, 12. Bapak Sukiyo, 13. Bapak Yonggeng, 14. Ibu Niwayan Sumiarsih, 15. Ibu Niputu Radiasih, 16. Ibu Sugimah, 17. Ibu Sri Sulastri Hardi. Maaf ya Bu, betul nggak Bu? Selanjutnya untuk pengawas penggalian terdiri dari 1. Bapak Nyoman Jati Ardana, Bapak I Nyoman Wirata. Ini Pak Wirata ada 2 nih Pak, yang satu Nyoman, yang satu Ketut ya. Nyoman Komang ya, Komang. KTP-nya sama Pak, namanya, orangnya beda. Selanjutnya Bapak Kusnadi, Bapak Najamuddin, Bapak Sunyoto, Bapak Nur Sangsakawati, Pak Nur, Ibu Nyaman Dewi Suarjani, Ibu Siti Ngatmini. Maaf Pak, ini saya bawa kacamata cuma salah bawa. Jadi nggak saya pakai. Jadi remeng-remeng dikit ya baca nih Pak. Selanjutnya Ibu Sagimah. Nah ini tulisannya Sagimah. Maaf ya. Ibu Sulika, Ibu Sutariam. Betul ya Bu? Maaf ya Bapak Ibu sekalian yang salah saya sebut. Ini kacamatanya salah bawa saya. Berkat karunia Allah yang Maha Kuasa, acara sujud penggalian tuntunan dan pengurus lembaga Peran Cakra Dharma tahun 2022 sejak awal hingga akhir dapat berjalan lancar, aman, tanpa gangguan yang berarti. Kebersihan, keamanan, ketertiban cukup terjaga. Semua ini tidak lain atas kesadaran yang tinggi para peserta. Mudah-mudahan hal demikian dapat berlangsung terus-menerus, bahkan diharapkan semakin meningkat pada penggalian berikutnya. Bapak Ibu yang berbahagia, kami menyadari karena keterbatasan kemampuan panitia yang mungkin di dalam melayani para peserta, khususnya konsumsi makan, minum, mungkin kurang berkenan. Kami pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama seluruh panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya demi suksesnya kepanitiaan yang setiap tahunnya mengadakan kegiatan minimal 4 kali di Sanggar Candi Sakti Trenggojo Jakarta. Kami mengharapkan saran kritik bersifat membangun. Saran tersebut dapat disampaikan melalui tertulis dengan surat ditujukan kepada Persada Pusat. Panitia tetap sujud penggalian hari-hari besar Peran Cakra Dharma dengan alamat sekretariat di Sanggar Candi Sakti Trenggojo. Selanjutnya kami melaporkan tentang keuangan. Untuk penerimaan dari seluruh peserta jumlahnya 215 peserta, terkumpul Rp53.750.000. Selanjutnya kami juga menerima sumbangan dari selain peserta yaitu pengunjung sebesar Rp850. Jumlah penerimaan seluruhnya Rp54.600.
Kami ulangi, penerimaan seluruhnya Rp50.600.000. Selanjutnya kami laporkan mengenai pengeluaran biaya kesekretariatan 897.600, biaya perlengkapan Rp557, biaya konsumsi Rp37.106, biaya dokumentasi dan dekorasi Rp35.500, biaya tali AC Rp6.500.000, biaya keamanan dan lain-lain Rp715. Total pengeluaran Rp46.028.100. Dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran, kita ada saldo sementara saldonya nih Pak ya, mungkin bisa bertambah atau nanti berkurang. Untuk sementara mudah-mudahan bertambah Rp8.571.900. Kami ulangi, saldo pada sujud penggalian Desember ini berjumlah Rp8.571.900. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami laporkan juga untuk saldo per 29 September. Ini saldo awal ya kalau dalam pembukuan. Itu ada Rp28.103.700. Ditambah saldo yang saat ini Rp8.571.900. Sementara total keseluruhan panitia tetap per 25 Desember berjumlah Rp36.675.600. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah menyumbangkan sehingga kita mendapatkan saldo. Juga kami terima kasih kepada para penyumbang yang berupa barang. Terima kasih juga kepada kru dapur yang dikoordinir oleh Ibu Erdia dari Semarang. Ini luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Beliau memberikan makanan bagi kita sekalian. Juga terima kasih ini dari Kabupaten Semarang ini Bapak Sukono yang telah membuat dapur menjadi dingin ya. Pak Sukono terima kasih karena sebelumnya kami mendapat keluhan terus dari bagian dapur dan cuci piring tidak dapat udara ya karena udara dari kompor itu panas sekali. Sekarang dikasih dapur jendela jadi isis ya Pak ya, dingin kalau bahasa Balinya. Juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Hari. Nah ini dari Kabupaten Semarang juga yang telah membantu mensuplai LPG gas demi kelancaran dapur. Ini perlu Bapak Ibu ketahui untuk saat ini gas LPG di daerah Jogja ini sangat langka. Sehingga kita cari ke sana kemari, mungkin Bapak yang belum tidur malam-malam bisa melihat dari panitia itu bahwa motor pakai keranjang ya mencari ke sana kemari untuk mendapatkan gas. Sehingga terima kasih juga kepada Bapak Heri yang telah menyuplai kegiatan dapur kita sehingga berjalan dengan lancar. Juga tidak lupa ini kepada Ibu Dokter ya, terima kasih juga Bu Dokter yang telah memberikan tenaga, pengobatan dan obat-obatnya. Berikutnya kami juga menerima warga atau peserta yang menyumbang untuk Yasrat. Selain ini kepanitiaan juga ada yang menyumbang Yasrat pusat di total sebesar Rp29.020.000. Ini dari Bapak sekalian semuanya keseluruhan. Demikian laporan keuangan kami. Saya sebagai panitia
Ketua Panitia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para tuntunan penggali dan pengawas penggalian. Semoga dharmanya selalu mendapatkan balasan yang melimpah dari Yang Maha Kuasa. Kedua, para peserta sujud penggalian yang sudah menjalankan tugas suci dengan tertib dan selalu menjaga kebersihan, kenyamanan lingkungan sanggar Candi Sabda Renggo. Rekan-rekan panitia, kami ucapkan tidak lupa ini dari rekan-rekan panitia atas kerjasamanya yang baik selama ini, tanpa adanya kesadaran yang tinggi dan memelihara kerjasama antara kita, tanpa jiwa pengabdian yang saudara miliki, niscaya tidak mungkin kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses. Juga kepada Bapak Koordinator yang berpartisipasi demi kemajuan, kebaikan kita harapkan bersama. Selamat jalan, selamat bertemu dengan sanak keluarga. Semoga sampai tujuan dengan selamat, bebas gangguan, kalis sambikolo. Dengan sujud penggalian ini, semoga Bapak Ibu dapat merawat, mendarmakan hasil-hasil di daerahnya masing-masing. Akhirnya kami menutup laporan ini dan mohon dengan hormat kepada Bapak Koordinator sujud penggalian untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus menutup penggalian dengan resmi. Sekian, terima kasih dan salam waras. 2022 tertanda Ketua Panitia. Terima kasih kepada Bapak Marianto. Acara yang selanjutnya yaitu kesan dan pesan. Kesan dan pesan yang pertama dari peserta sujud penggalian yang diwakili oleh Bapak Kundono dari Semarang. Kepada Bapak Kundono, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang kami hormati Koordinator sujud penggalian, yang kami hormati Bapak Ibu penerima tuntunan, penerima laporan sujud penggalian, yang kami hormati Bapak Ibu pengawas sujud penggalian, yang kami hormati panitia sujud penggalian, yang kami hormati dan saya banggakan Bapak Ibu peserta sujud penggalian dan remaja, yang kami hormati seluruh warga Sabda Dharma. Selamat siang, salam waras. Pertama-tama marilah bersama-sama kita haturkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas karunia pancaran sinar-sinarnya kita dapat menghadiri acara penutupan sujud penggalian petugas tuntunan tingkat nasional di Sanggar Candi Sabda Renggo, Yogyakarta. Atau terima kasih yang sedalam-dalamnya marilah kita aturkan pada beliau Panuntun Agung Sri Kutomo dan Ibu Tuntun Agung Sri Pawenang. Atas jasa-jasanya kita dapat mengikuti ajaran kerohanian Sabda Dharma, bisa mengamalkan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Kundono, KUNDONO, di Kabupaten Semarang, di organisasi Sabda Dharma. Saya diberi tugas selaku Ketua Persada Kabupaten Semarang periode 2022-2027. Di sini saya akan memberikan pesan dan pesan mewakili peserta sujud penggalian bapak-bapak dan remaja putra. Yang pertama, kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu tuntunan penerima sujud penggalian. Tanpa Bapak Ibu, mungkin kami
semua belum bisa mencapai di titik hari ini secara pengalaman rohani. Juga kami semua, Bapak Ibu beserta sujud penggalian, minta maaf apabila kami dalam melaporkan hasil kami kadang kurang berkenan di hati dari Bapak Ibu tuntunan penerima sujud penggalian. Juga mungkin maaf dari kami, mungkin ada yang tidak melaporkan hasil penggalian. Bapak tuntunan penerima laporan mencari kami, mengharapkan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, kami juga mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengawas sujud penggalian yang telah memberikan kami tuntunan tata tertib sujud penggalian dari awal sampai akhir. Atas kesabaran, telaten Bapak Ibu pengawas sujud penggalian, kita bisa melaksanakan penggalian ini dengan selesai dengan bahagia. Terima kasih juga kami aturkan yang sebesar-besarnya untuk panitia tetap hari-hari besar perayaan Sabda Dharma di Sanggar Candi Saptarengga Yogyakarta ini, terutama bagi ibu-ibu yang ada di dapur. Kami semua dari peserta sujud penggalian mengaturkan beribu-ribu terima kasih. Tanpa panjenengan semua, mungkin kami tidak bisa menjalankan tugas selaku peserta sujud penggalian dengan baik. Karena tiap hari kami disuguhi dengan makanan yang enak-enak, dengan minuman. Juga terima kasih untuk teman-teman panitia yang dari kebersihan. Terima kasih telah membersihkan piring gelas kami. Kami semua ibarat makan sudah di warung, nggak usah ngasai piring, kata orang Jawa, nggak usah membasuh gelas. Terima kasih. Mungkin kami juga minta maaf kepada semua panitia dari koordinator masa dan kebersihan. Mungkin kami dari bapak-bapak banyak yang merokok, mungkin sampah dari puntung rokok banyak berserakan ke sana kemari, mungkin asap rokok dan lain sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga kami mewakili peserta sujud penggalian, bapak-bapak dan remaja putra, minta maaf kepada peserta sujud penggalian wanita dan dari ibu-ibu, dari remaja putri. Mungkin selama 6 hari 6 malam kami sering berpapasan, sering kami mungkin asap rokok kami bersama di tempat makan mengganggu panjenengan semua. Juga mungkin di kamar mandi, di tempat cuci tangan kami saling bergantian. Mungkin harusnya kami kan lady first ibu-ibu dulu, tapi karena waktu keburu mungkin bapak-bapak terlebih dahulu, mohon maaf. Mungkin bapak-bapak semua juga merasakan bahwasanya kita peserta penggali laki-laki dan perempuan adalah satu kelompok yang hari ini mengikuti acara penutupan sujud penggalian yang luar biasa. Adapun kesan dan pesan yang ingin saya sampaikan, saya ikut penggalian di Sanggar Agung Saptarengga Yogyakarta ini baru 1 kali ini. Terlebihnya dulu saya ikut penggalian di daerah. Aura dari penggalian di Yogyakarta, di Sanggar Pusat dan di daerah sangat berbeda. Di sini banyak teman, banyak warga, beda suku, beda bahasa, beda budaya. Kita bersatu di sini
kita bukan saja menganggap bahwa kita adalah warga Sabta Dharma, tapi kita juga Indonesia. Itu mungkin tertanam di rumah nanti Bapak Ibu semua peserta penggali merasakan bahwa di Sanggar Sabta Rengga ini sungguh luar biasa, dari bermacam-macam suku, bahasa, kebiasaan jadi satu selaku warga Sabta Dharma mengikuti sujud penggalian. Adapun pesan yang ingin saya sampaikan kepada semua peserta sujud penggalian, terutama saya sendiri, marilah bersama-sama kita jaga hasil kita teteki mengikuti sujud penggalian yang dituntuni oleh Bapak tuntunan penggalian, diawasi oleh Ibu pengawas. Di sini kita rawat demi untuk mencapai kebahagiaan kita di rumah, di keluarga masing-masing. Keluarga juga untuk warga, nanti bisa untuk bangsa dan negara. Demikian atur pesan dan pesan yang saya sampaikan mewakili Bapak dan Remaja Putra peserta penggali sujud penggalian di hari ini. Dalam saya menyampaikan banyak kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami haturkan selamat siang dan salam waras. Terima kasih kepada Bapak Kundono. Yang selanjutnya yaitu pesan dan pesan dari peserta sujud penggalian yang diwakili oleh Ibu Rini Puspitasari dari Lampung. Kepada Ibu Rini Puspitasari dipersilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memberikan pesan dan kesan mewakili kaum ibu-ibu. Dari ibu-ibu. Pertama-tama saya ucapkan saya yang terhormat Bapak Koordinator penggalian, yang terhormat Bapak Tuntunan dan Ibu Pengawas, yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu Penggali yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa sehingga kita dapat berkumpul di Sanggar Candi Sabta Rengga dengan keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Tidak lupa pula kita aturkan rasa puji syukur kita kepada terima kasih kita kepada Bapak Penuntut Agung Sri Gutama dan Ibu Sri Pawenang yang telah mewariskan ajaran yang adilung ini kepada kita semua. Sebelumnya, terimalah salam dari saya, salam waras. Di sini saya mewakili ibu-ibu penggali. Saya di sini baru pertama kali ikut sujud penggalian. Kalau sujud saya dari kecil, tapi ikut penggalian baru kali ini di Jogja. Di daerah juga saya belum pernah. Jadi baru kali ini saya bisa berkumpul dengan ibu-ibu dari seluruh daerah. Walaupun kita belum pernah bertemu, tapi serasa kita udah kenal lama. Tidak terasa kita sudah 1 minggu di sini ikut sujud penggalian. Kita sudah tidak ada jarak antara yang baru dengan yang lama. Kita serasa sudah sama. Walaupun kita seperti saya masih pertama dan pemula di sini. Walaupun ikut penggalian itu untuk saya ya ibu-ibu, bapak-bapak, ikut penggalian pertama kali di sini. Mungkin masih pertama itu rasanya ya kakinya enak banget ya. Sampai beberapa hari. Maaf. Saya perkenalkan dulu, nama saya Rini Puspitasari, asal saya dari Lampung. Di sini saya ya kesan-kesan saya di sini ya, tadinya saya takut mau ikut penggalian, dari dulu itu saya takut.
Saya tidak tahu kalau penggalian itu ya ternyata enak. Walaupun kita sujudnya itu yang dirasa pertama itu udah nggak karuan ya Ibu ya rasanya ya. Tapi makin kesini rasa sakit itu hilang, kita udah enak sujud. Udah enak sujud, ternyata penggaliannya udah selesai. Jadi ya kesannya itu ya kita itu udah bersaudara lah ya, udah nggak ada jarak lagi ya kalau warga Sabta Dharma, walaupun kita belum kenal, kita udah seperti saudara sendiri. Kita selalu bareng-bareng, kita makan bareng, sering sujud bareng. Jadi kalau kita sudah selesai, pasti akan selalu merindukan seperti ini lagi. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan sama Yang Maha Kuasa, kita bisa berkumpul lagi di acara-acara tahun depan di penggalian lagi. Ya demikian pesan saya sebelumnya. Apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Sama Yang Maha Kuasa saya mohon ampun. Sebelumnya terimalah salam dari saya, salam waras. Terima kasih kepada Ibu Rini Puspitasari. Yang selanjutnya yaitu kesan dan pesan dari pengawas penggalian yang diwakili oleh Bapak Sunyoto dari Jember. Kepada Bapak Sunyoto dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Salam waras. Yang terhormat Bapak Koordinator Sujud Penggalian, juga yang kami hormati Bapak Ibu petugas sujud penggalian, penerima laporan, juga pengawas, juga yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, juga rekan-rekan remaja kesemuanya peserta sujud penggalian yang berbahagia. Marilah dalam kesempatan yang baik siang hari ini kita bersama-sama menghaturkan rasa puji syukur kehadapan Allah yang Maha Kuasa atas segala anugerahnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga dalam acara kita melaksanakan tugas sujud penggalian di Sanggar Agung Candi Sabtorengo Yogyakarta ini mulai awal sampai akhir hari ini berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Semoga semua hasil yang kita dapat di tempat suci ini nantinya bisa kita kembangkan, kita berikan kepada keluarga kita dan kepada sesama yang mau menerima. Rasa terima kasih yang sangat mendalam senantiasa kami aturkan kepada beliaunya Bapak Panuntun Agung Sri Kutomo, juga kepada beliaunya Ibu Tuntunan Agung Sri Pawenang. Atas sinar-sinar tuntunan serta bimbingan beliau berdua, kita semua warga Sabta Dharma bisa mempelajari, menghayati, dan mendharmakan ajaran kerohanian Sabta Dharma yang sangat adiluhung ini, yang bertujuan untuk memayu-hayu bahagianya buana. Bapak-bapak, ibu-ibu, petugas, dan peserta sujud penggalian yang kami hormati dan yang berbahagia, di sini kami mewakili pengawas putra dan putri gitu. Mohon izin mewakili Bu. Jadi kami selaku petugas pengawas sangat bersyukur sekali dan berterima kasih kepada panjenengan semua, petugas dan peserta seluruhnya atas kerjasama yang baik. Acara penggalian tahun ini berjalan dengan lancar dan aman, tiada kendala yang mengakibatkan sujud kita terganggu. Akan tetapi
alangkah lebih baiknya lagi ke depan kita melaksanakan tugas di Sanggar Agung ini agar lebih mengeterapkan kedisiplinan. Jadi semakin kita disiplin, taat tata tertib, tentunya hasil sujud penggalian kita akan menjadi lebih baik lagi. Pesan saya selama 6 hari 6 malam, saya sangat senang sekali karena semua peserta istilahnya tidak ada yang crash, tidak ada yang gejolak dan lain-lain yang mengakibatkan acara sujud penggalian terganggu. Semuanya dalam kondisi normal. Walaupun banyak yang masih proses, akan tetapi mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Dalam sujud penggalian ini tujuannya kita memperbaiki diri pribadi kita. Selanjutnya pesan saya selaku petugas, saya meniru atau membaca dalam buku warak, dharmakanlah hasil sujud penggalianmu. Jadi kita semua selaku petugas yang utama adalah sebarkan, tularkan hasil penggalian kita kepada keluarga, anak cucu khususnya, dan warga-warga yang ada di daerah Panjenengan semua. Dengan kita terus menyampaikan apa yang kita dapat di Sanggar Agung ini, niscaya persatuan dan kesatuan warga akan tetap terjaga. Mungkin sekarang banyak karena sekarang banyak berita-berita yang negatif berkaitan dengan Sabta Dharma, baik dari luar maupun dari dalam. Untuk itu kita harus waspada, memakai media sosial, memakai informasi apapun kita harus lebih waspada. Terkhusus lagi saya mohon izin menyampaikan, sekarang Sabta Dharma sudah benar-benar disoroti publik. Mboten pamer, saya mboten pamer, khususnya mungkin agak waktu tidak panggil bahasa Indonesia. Mungkin saya tidak pamer, satu-satunya media pemerintah yang resmi yaitu RRI sekarang mengambil salah satu penghayat untuk menyampaikan ajarannya di publik, itu diwakili dari Sabta Dharma. Jadi kebetulan di daerah kami Jember kami mewakili. Jadi kita dimasukkan program, selain menyampaikan ajaran kelangan Sabta Dharma di publik, kita juga mendapat tugas dari pemerintah untuk mengisi pendidikan. Jadi apa peran Sabta Dharma di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Ini bukan tugas yang sepele bagi panjenengan semua, kita semua warga Sabta Dharma, khususnya petugas. Jadi kita sudah mendapat kepercayaan dari Allah Yang Maha Kuasa untuk menyampaikan ajaran budi luhur ini. Jadi saya mengambil judul kalau di publik, Sabta Dharma itu indah karena yang diolah budi luhur, yang diutamakan dharma. Jadi mari kita belajar bersama, kita terapkan hasil penggalian kita di sini di tengah-tengah masyarakat. Karena pesan beliau Panuntun Agung Sri Utomo, kita selaku petugas atau tuntunan wajib menyampaikan ajaran yang adiluhung ini kepada sesama umat yang mau menerima. Dan yang paling penting lagi, jangan sampai hasil panjenengan pribadi yang belum tentu kebenarannya disampaikan di publik. Ini yang sangat perlu diwaspadai. Karena dengan sujud penggalian inilah kita akan tahu kebenaran sujud kita. Jadi di luar metode sujud penggalian, misalkan
kita tirakat mendapat ABC dan seterusnya, terus diberikan ke warga, dikembangkan dan seterusnya, itu nantinya akan sedikit demi sedikit kita keluar dari rel atau buku yang ada. Hanya itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya selaku petugas mohon maaf dalam mengawasi panjenengan selama 6 hari 6 malam. Ada tutur kata kami, perilaku kami yang kurang berkenan di hati sanubari panjenengan sekalian, saya mohon maaf. Oke, saya menyampaikan kita dapat tahun ini juga kita mendapat penghargaan dari pemerintah, Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf, mohon izin saya tidak pamer. Jember kemarin kita masa pandemi COVID, kita mendapat panggilan tugas dari pemerintah dengan semakin dikenalnya publik atas restu yang Maha Kuasa, kita bisa membangun sanggar. Dan kemarin atas kerjasama yang baik, sanggar Candi Busono di Jember sudah bisa diresmikan oleh Direktorat. Puji Tuhan, ini suatu anugerah. Mudah-mudahan dari kerjasama kita yang baik dengan pemerintah ini akan membawa Sabta Dharma ke depan lebih bersinar lagi. Semoga dengan sesanti di mana saja, kepada siapa saja, warga Sabta Dharma harus bersinar laksana surya. Marilah kita beramai-ramai berdharma sesuai dengan kemampuan kita masing-masing di daerah dan sampaikan hasil belajar kita di sini kepada khususnya keluarga dan anak cucu kita. Terima kasih, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan sampai berjumpa lagi di tempat suci ini untuk belajar mengolah budi luhur demi kebahagiaan hidup kita di dunia sampai di alam langit. Selamat siang, salam waras. Terima kasih kepada Bapak Sunyonto. Yang selanjutnya yaitu kesan dan pesan dari tuntunan atau penerima laporan yang diwakili oleh Bapak Sukamto. Kepada Bapak Sukamto dipersilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat siang, salam waras. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu semuanya. Pada rekan saya Pak Nam Karyanto, Pak Naen, Pak Wardana, Pak Wene, bapak-bapak yang lain, ya, juga bapak-bapak petugas penggalian atau bapak penerima penggalian dan ibu, juga pengawas bapak dan ibu yang saya hormati, sekaligus kepada bapak ibu peserta penggalian yang saya cintai. Sebelumnya perkenankan saya mengucap puji syukur kehadapan Yang Maha Kuasa bahwasanya pada siang ini penggalian telah dapat terlaksana dengan lancar dan baik. Juga tidak lupa kepada Bapak Panuntun Agung Sri Utomo beserta Ibu Sri Pawenang, semoga sinar beliau berdua selalu mendampingi kita. Bapak Ibu, ini kayaknya sudah siang, saya agak tersendat-sendat nih. Perut saya udah keruyuk-keruyuk. Jadi mungkin ya karena keharusan ya. Jadi yang ingin saya sampaikan singkat-singkat saja. Jadi di dalam penggalian ini tadi ada adik-adik mengatakan ada yang mau minta urutan penelitian itu ya, contoh. Nah, kasihkan aja gitu. Jadi Bapak Ibu yang belum punya contoh urutan penelitian penggalian silahkan minta ke sekretariat. Jadi supaya nanti kita dari pusat ke daerah itu sama, ya.
juga. Tapi ini harus dipahami bahwa urutan itu bukan semacam kalau peguron ya. Karena saya pernah nuntuni di daerah Cibubur itu ada bapak-bapak, Pak, itu belangkonya yang nama saya, kalau boleh saya minta, lah untuk apa? Ya untuk laporan di sana loh. Ini bukan peguron, ya. Ini kita ini meneliti sampai di mana, ya. Terus bukan untuk kebanggaan atau apa. Nanti berikutnya tergantung apa pemeliharaan kita kesehariannya, dharma kita, ya, dan sebagainya menurun atau meningkat, kembali kepada titik nol lagi, ya. Intinya ajaran ini adalah untuk pembersihan, pembersihan. Bu Sri pernah mengatakan kalau bisa penggalian itu setahun 4 kali. Untuk pembersihan, bukan untuk apa-apa, bukan untuk sampai kemana-mana, ya, untuk membersihkan diri itu. Nah, jadi sebetulnya sudah banyak kemarin itu Pak Slamet, Pak Wardano, ya, bapak-bapak yang lain. Kita ini di Pak Saikun itu sering mengatakan jadilah begawan abioso, Kargo Sabto Dharmo itu biasa aja, ya, tidak aneh-aneh. Karena apa? Yang penting itu bagaimana yang mau suci kita nyambung ke Yang Maha Kuasa. Itu nanti kita akan dibimbing kehidupan kita dari lahir maupun sampai nanti ke rohani kita. Itu yang penting, ya. Jadi mohon itu untuk dipahami, ya. Untuk dipahami bahwa kita bukan peguron. Ada yang usul bahwa kalau sudah racun nanti penggalian berikutnya udah tinggal melanjutkan, nggak bisa begitu, semua diulang lagi dari nol, ya. Karena dalam kurun waktu yang berikutnya itu bagaimana kita, kebersihan kita, itu yang intinya, bagaimana dharma kita, ya. Karena saya pernah, ya, pada waktu masih remaja dulu di Solo itu mencoba untuk meneliti, ya, penggalian itu 24 hari 12 hari terus diulangi lagi 12 hari gitu. Ternyata sama. Kalau sudah ini sampai terakhir, nanti di awal lagi, ya, kita kembali ke awal lagi. Padahal ini nyambung nih penggalian ini. Nah, ini hanya sekedar, bukan diharuskan demikian, tapi pada waktu itu hanya sekedar untuk riset aja, ya. Oh, ternyata kita, ya, dari penggalian lagi, getaran kasar lagu dan seterusnya. Karena di dalam diri kita itu berlapis-lapis. Nah, kita sampai di mana kadang-kadang kita juga nggak tahu, ya. Itu. Kalau peguron itu kan ada tingkatan-tingkatan. Kalau kita nggak, sama aja, ya. Itu yang perlu kita cermati, kita tekuni. Jadi kemarin tuh ada yang dari, kebetulan termasuk dari daerah saya. Wah, saya itu kemarin ada pengarahan dari bapak dari Bali, katanya. Ternyata Pak, yang saya rasakan itu tidak ada gunanya, katanya. Laporan saya kemarin itu nggak usah ada, saya ulangi lagi, katanya. Nah, saya senang itu, artinya dia mendapat pengertian baru bahwa penggalian itu bukan dengan pikir, ya, bukan direkayasa, bukan di ini, tapi betul-betul terjadi satu penyerahan, ya, menyerah total. Sehingga nanti Yang Maha Suci kita yang akan membimbing untuk berhubungan dengan Yang Maha Kuasa sampai kepada penelitian seterusnya. Itu total harus, bukan diharap kok nggak datang-datang. Nah, itu sudah hilang. Itu yang sekolah itu kita kembali kepada dasar, ya. Dasar itu harus kita bagaimana sih supaya mendaki heneng-hening itu. Kalau itu bisa kita kuasai heneng dan hening, yang lain itu kayaknya lancar. Bisa heneng dan hening adalah pembersihan diri terus-menerus, ya. Simpul saraf yang menghambat, yang membeku itu dibersihkan. Kalau simpul-simpul yang
membeku di dalam diri kita itu kita bukain ya, kita sinari terus-menerus, maka akan menjadi jernih ya, akan meningkat keseharian kita juga, kita penuh dharma pamannya. Itu juga keseharian itu sangat penting. Dan Bapak Ibu sujud itu kan hanya kalau keseharian itu kan dari pandangan 1 meter sampai mertobat kan itu ya, yaitu yang harus betul-betul dikuasai dan seperti penggalian sujudnya, jangan hanya sekedar wajib berhubung enggak. Kalau sudah penggalian ya itulah yang dicermati keseharian sehingga minimal bisa dijaga dan dipelihara untuk nanti makin meningkat makin meningkat gitu ya. Di Cina sehingga nanti saya harapkan dari pusat ke daerah itu sistem ini betul-betul sama gitu. Nah, tidak hanya ada laporan, saya kemarin di daerah Pak, kesulitan saya ini, saya dianggap punya pegangan segala macam, padahal saya nggak punya apa-apa. Ternyata setelah kita, ya dia begitu sujud langsung ditinggal 5 tahun ya. Dia tidak ada panduan bagaimana sujud yang baik dan benar sehingga sujudnya itu terbalik-balik. Nah itu yang bahaya kalau saya bilang ya, karena kalau sujud terbalik ya bisa apa muntah. Nah ini sujud itu yang penting dari depan ini turun, dari belakang naik, itu prinsip dasarnya ya. Berputar itu aman ya. Itu prinsip dasar ya, nanti berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing itu ya. Jadi mohon nanti setelah pulang, dan saya sangat senang nih penggalian tahun ini lebih tenang gitu karena tidak mengejar target ya. Jadi Bapak kita sepakat bahwa penggalian ini kita dari basic dulu dikuasai. Nah, sehingga lebih tentram ya, meskipun tidak 100% tapi berbeda dengan yang lalu-lalu ya, tentram itu. Nah, jadi saya kira itu pesan saya ya. Kemudian untuk sebagai mewakili Bapak Ibu menerima laporan maupun pengawas, apabila kita melayani Bapak Ibu semua sebagai manusia biasa, sama kita ini banyak kekurangan ya. Sehebat apapun manusia itu oleh Yang Maha Kuasa tetap dibatasi dan terbatas diri kita. Ya, kita semua belajar saling mengisi. Jadi untuk itu apabila kita juga banyak kekurangan, ya saya mohon maaf atas nama Bapak Ibu para petugas ya, mohon dimaklumi ya. Jadi saya kira itu saja karena sudah siang. Apabila ada yang kurang berkenan saya mohon maaf, dan sedikit saya ingin istilahnya pantun atau parian, tapi mohon maaf nih bisanya pakai bahasa Jawa. Waduk Wonogiri, waduk Gajah Mungkur di Wonogiri ya. Jadi menawi wonten lepat kula anggen kula matur nyuwun buming samudra pangasami. Nuwun, salam waras. Terima kasih kepada Bapak Sukamto. Acara yang selanjutnya yaitu hening penutup sekaligus staf tuntunan agung menutup secara resmi acara sujud penggalian tuntunan dan pengurus lembaga dengan hening oleh Bapak Slamet Haryanto. Kepada Bapak Slamet Haryanto dipersilakan. Bu sekalian, acara ini kita tutup dengan hening bersama.
yang Maha Agung, Allah yang Maha Rogi, Allah yang Maha Adil, yang Maha Kuasa, kami yang berada di tempat ini, Sanggar Agung Candi Sabda mengaturkan rasa puji syukur kehadapannya, karena dengan pancaran sinar-sinarnya kita sekalian para petugas sudut penggalian, yaitu tuntunan sudut penggalian, pengawas sudut penggalian, peserta sudut penggalian, dan panitia tetap sudut penggalian selama 6 hari 6 malam dalam menjalankan kegiatan sudut penggalian, mendapat pengayoman, kekuatan, bimbingan, serta kelancaran. Tak lupa kami aturkan rasa terima kasih kepada Panuntun Agung Bapak Sri Kutomo dan Tuntunan Agung Ibu Sri Pamenang. Dengan pancaran sinar-sinarnya lah kita mendapatkan bimbingan, sehingga dalam menjalankan tugas mendapatkan kemudahan dan kelancaran. Mudah-mudahan hasil penggalian dapat bermanfaat bagi diri kita pribadi, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Yang Maha Kuasa, sesudahnya acara ini, para peserta sekalian yang akan pulang ke daerahnya masing-masing, mudah-mudahan dalam perjalanan mendapat perlindungan, kelancaran, sehingga sampai di tujuan atau rumahnya masing-masing. Sedangkan yang akan mengikuti rapat kerja luar biasa nanti malam sampai besok, semoga Yang Maha Kuasa memberikan pancaran kekuatan, bimbingan, sehingga dapat menjalankan tugas apa yang kita kehendaki. Dengan mengucap Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rogi, Allah yang Maha Adil, semua rangkaian kegiatan acara sudut penggalian selama 6 hari 6 malam resmi kami tutup. Dan selanjutnya sanggar ini dapat dipergunakan untuk kegiatan sudut maupun sanggaran pada umumnya. Demikian Yang Maha Kuasa permohonan dari kami. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rogi, Allah yang Maha Adil. Cukup sekian. Ning panutup kami sampaikan selamat jalan yang pulang, yang meneruskan sarasean yang kami ikuti, dan salam barat.